الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang olehnya, sehingga kita kelak menjadi manusia-manusia yang beruntung di akhirat, beruntung di dunia. Karena dengan bertakwa kepada Allah, kita juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang muttaqin, yang salihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita sebagai manusia, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, juga jangan sampai kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat agung. Hadirin yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri,
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Ia Allah Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tersebut kita semua dilarang oleh Allah untuk jauh dari rahmatnya, untuk tidak berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cerita malaikat Jibril alaihi salam. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba yang tinggal seorang diri di sebuah gunung yang sangat tinggi. Begitu tingginya, kata malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril selalu dan sering melaluinya ketika turun dari langit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu tidak begitu luas, namun cukup lengkap persediaan makanan, buah-buahan serta air yang sangat menyejukkan. Hal itu mempermudah seorang hamba tersebut menjaga perutnya dari kelaparan, dari kehausan, dan dimudahkan untuk selalu berwudu sehingga dia selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat tinggi itu pula, seorang hamba itu hidup selama 500 tahun. Dia tidak punya kegiatan apalagi, kesibukan yang sangat sibuk sekali, selain beribadah, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pun di benaknya untuk melakukan dan durhaka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dalam doanya ia bermunajat kepada Allah agar meninggal dalam keadaan sujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonannya oleh Allah dikabulkan. Dia meninggal dalam keadaan bersujud dalam usia 500 tahun. Hadirin yang selalu mendapatkan rahmat Allah, setelah kematiannya Allah berkata kepada hamba tersebut, "Ya ibadi," kata Allah, "wahai hambaku, dengan rahmatku engkau akan segera aku masukkan ke dalam surga." Mendengar pernyataan Allah seperti itu, berubahlah raut wajahnya, seakan-akan dia protes kepada Allah karena sudah beribadah selama 500 tahun yang menjadi andalannya untuk masuk surga. Kemudian Allah menegaskan kepada malaikat Jibril untuk menghitung dan menimbang amal ibadah selama 500 tahun itu, dan kemudian membandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba tersebut yang berupa mata bisa melihat dengan sempurna. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata setelah ditimbang oleh malaikat, amal ibadah yang selama 500 tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata bisa melihat dunia dan seisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan protes yang diajukan seorang hamba tersebut kepada Allah, kemudian
Allah memerintahkan lagi kepada malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Kemudian di dalam neraka dia itu seketika itu langsung sadar dan menyadari akan perbuatannya. Hamba tersebut sombong karena sudah beribadah selama 500 tahun dan menganggap dirinya sendiri mampu masuk ke dalam surga dengan mengandalkan amal ibadah yang selama 500 tahun itu. Akhirnya Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim mengampuninya. Dan sesekali lagi Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Ya ibadi, wahai hambaku, apakah engkau masuk surga dengan amal ibadahmu?" Dijawab oleh hamba tersebut, "Tidak ya Allah, sungguh tidak ya Allah. Semua ini karena rahmat-Mu." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita yang beribadah jangan sampai lalai akan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini itu karena rahmat Allah. Kita bisa berjalan kaki menuju kebaikan, menghadiri pengajian, itu semua karena rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tidak akan pernah berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan ini bersamaan dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita diajarkan doa, Allahumma arhamna ya Allah, lianna rahmataka arja lana min jami'i a'malina, waghfir lana ya Allah, lianna maghfirataka awsa'u min dhunubina. Kasihani kami ya Allah, karena sesungguhnya rahmat-Mu sangat kami harapkan dibandingkan dengan amal ibadah kita. Dan ampunilah kami ya Allah, karena sesungguhnya ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi untuk kita selalu mendapatkan rahmat Allah dan menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, salihin, dan akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.